Hai, apa kabar kalian semua? Selamat malam. Ya, ini sebetulnya tema-tema galau ya, teman-teman. Tema-tema galau dikarenakan banyak sekali di sini itu yang indikasinya ke arah putus, kemudian hubungan yang tidak nyaman, pasif ya. Ini kita akan cek semua energinya di sini. Aku akan buat jadi satu di sini semua. Untuk kamu yang putus, yang baru putus, untuk kamu yang di sini tiba-tiba dia hilang atau pasif. Nanti kita akan lebih dekat kembali ya. Pikirannya kita harus cek beberapa kondisi. Jadi kalau dia hilang itu kenapa? Nanti aku akan buka. Kalau nanti dia memang pasif, itu gimana buat kamu yang baru putus ya, baru putus di sini. Kita akan cek. Tapi ini bukan pilih kartu ya teman-teman. Ini lebih seperti kayak apa dalam pikirannya dia ya, ketika hal ini sudah terjadi, ketika dia tidak komunikasi sama kamu, ketika dia tiba-tiba pasif ya, ketika dia putus sama kamu. Kita akan lihat di sini pikirannya. Ini kartunya baru. Ini kartu oracle keren banget. Kita akan lihat ya. What will universe bring to us? Kita akan lihat dulu di sini. Oke. Kita ambil ada blue bell, citrus, dan ada chickweed. Oke. Ini apa yang ada di benak mereka ya. Jadi ini untuk kondisi-kondisi buat kalian yang memang orang ini itu yang gak ada kabarnya sama kamu ya, putus, kemudian ngebuat kamu itu perasaannya kayak sedih, terus kayak digantungkan ya. Actually dia melakukan itu, mereka melakukan itu sebetulnya mereka itu butuh bantuan. Mereka tuh asking for your help. Dia tuh butuh bantuan, tetapi nggak ada yang paham, tidak bisa mengeluarkan apa yang di pikiran. Dia nggak bisa bilang kalau dia nggak suka. Dia butuh untuk diperhatiin. Dia butuh untuk ada orang yang standing by them, berdiri di dekat dia gitu, yang berjalan, yang masih mengitari ya. Kemudian di sini ada kartu citrus. Nah, kartu citrus itu dia gini, dia merasa dia itu harus melindungi orang dari kesialan. Ibaratnya gini nih, contohnya, kamu kalau sama aku nggak bakal happy. Dia udah punya mindset seperti itu. Kamu kalau sama aku, kamu nggak bakal happy. Kamu bakalan nggak bahagia sama aku. Yang ada nanti kamu kena sial aja dari aku. Aku ini kan toxic. Aku ini kan orang yang membawa petaka buat hidup kamu, buat orang yang deket sama aku tuh tidak ada untung-untungnya gitu. Apa yang kamu value dari aku tuh apa? Sini paham ya? Jadi kamu harus mikir dia lebih dalam. Jangan berpikir jelek gitu. Dan di sini ada chickweed ya. Dia itu maunya gimana? Apa yang dia mau di dirinya? Dia tuh pengen ada blessing, pengen semesta ya, membukakan jalan buat dia. Dia pengen dihargai. Ini yang seperti itu. Dia pengen diapresiasi karena selama ini apa yang dia lakukan capek-capek ya, menurut orang tuh salah aja. Dia udah mencoba nurutin kamu. Dia udah mencoba untuk berusaha menyenangkan orang di sekitarnya, tetapi salah terus. Kejadian nggak sama kamu di sini? Ya. Kita buka lagi. Ada willow.
Ini aku matiin dulu ya. Blackthorn sama Hoops. Kartunya refreshing ya. Kita punya chamomile. Chamomile tuh biasanya enak banget buat teh yang menenangkan. Kamu suka nggak sih minum-minum teh herbal gitu? Ya. Kita lanjut di sini. Kita ketemu Willow ya. Saat ini ya, dia itu sedang beradaptasi. Ketika dia jauh sama kamu, dia sedang menerima keadaan. Dia sedang berusaha bahwa, oke, aku itu mungkin gagal, aku itu mungkin gak sukses, aku itu gak ada bagus-bagusnya. Aku sedang beradaptasi, aku sedang berusaha untuk, dia bilang sini, untuk menerima keadaan yang ada sekarang. Apa yang ku jalani sekarang? Sendiri, tanpa kamu, menghilang dari kamu. Karena di sini ada protection, dia nggak mau. Kalau kamu terus deket sama dia, atau orang-orang di sekitar dia deket sama dia, itu jadi ketiban sial. Mungkin dia merasa dia ini nggak baik. Dia selama ini merasa tidak diapresiasi, serba salah. Oke. Kemudian di sini ada Blackthorn. Blackthorn sendiri itu menandakan dia sedang memupuk kepercayaan dirinya kembali sesuai dengan kemampuannya dia. Aku cuma mampu seperti ini loh. Gitu. Setelah aku mengetahui, setelah aku di sini pengen diapresiasi, aku juga di sini pengen belajar dari keadaan yang sudah Tuhan kasih berikan sama aku. Aku ternyata punya kekuatan loh. Ternyata aku tuh aku nggak mau diremehin. Aku nggak mau diremehin sama sekali, sama siapapun. Mau sama keluarga, mau orang terdekat, aku nggak mau. Berat buat dia. Terlalu diremehin, terlalu di pressure. Orang ini nggak bisa ya. Dan yang sekarang ini dia akan melakukan sesuatu untuk fokus ke dirinya sendiri, di mana dia ingin melepaskan dari pikiran yang kalut, anxiety. Dia mau belajar untuk merilis amarah. Nah, untuk merilis amarah ini dia nggak butuh orang-orang di sekitarnya dulu. Dia nggak butuh orang-orang yang makin buat beban gitu loh. Untuk saat ini dia nggak punya planning, dia nggak punya rencana, dia nggak tahu mau ngapain. Dia nggak tahu mau ngapain. Kalau kamu di sini yang tiba-tiba dia pasif, tiba-tiba dia menghilang, ada perasaan seperti ini. Aku tuh nggak pantas, bukan buat kamu, buat orang di sekitarku, orang yang aku sayang. Aku nggak pantas. Karena ada something wrong sama aku. Aku udah terlalu banyak tidak dihargain. Chamomile, seperti yang aku bilang tadi, teh ini tuh menenangkan ya. Kalau kamu pernah minum teh chamomile, kalau kamu dalam stres yang besar, di sini tuh menandakan dia sekarang menjauh dari semua. Dia menjauh dari kamu karena dia pengen istirahat dan recovery kembali. Ibaratnya dia di sini pengen healing. Untuk healing apa tidak butuh aku? Enggak. Aku bisa bilang gitu. Dia tidak butuh kamu. Kenapa dia nggak butuh kamu? Ya karena dia belum merasa dia tuh cukup baik. Kapan, Kak? Sembuhnya tuh kapan? We never know. Jangan pernah memberikan dia tekanan. Jangan pernah nyuruh dia. Jangan pernah mencoba untuk memaksakan kehendak kamu atas apa yang dia nggak mau sekarang.
Kalau tadinya dia nurut sama kamu, sekarang dia bisa berubah jadi rebel. Kenapa? Karena orang kalau udah terlalu banyak tidak dihargai, terlalu banyak ditekan, jadinya seperti ini. Kita akan lihat ya. Kita akan afirmasi satu persatu. Bluebell, kamu cocok dengan tarot yang mana? Oh, the Hierophant. Dia pengen orang itu mengapresiasi dia, memandang dia, menganggap dia ini penting untuk siapapun. Dia seneng kayak dimintai petunjuk ya. Aku punya pikiran itu yang mungkin menurut dia dibutuhkan. Dia maunya seperti itu. Kita lihat di sini ada Citrus berupa protection karena dia merasa dia tidak baik. Kita lihat di sini The Empress. Dia butuh ketenangan ya teman-teman. Dia pengen dia tuh enak. Dia pengen gak ada tekanan. Dia pengen dia melakukan hal yang dia suka. Dia pengen kamu tidak mengganggu peace atau kedamaian dia. Nggak cuman kamu, tapi siapapun di sini. Ya, siapapun di sini. Perlu nggak sih perasaan nyaman itu? Perlu. Dia memproteksi diri supaya orang itu tidak menganggap sebelah mata sama dia, nggak direndahin. Bukan cuman kamu. Menurut dia, orang-orang di sekitarnya ngerendahin dia. Itu udah punya pikiran yang tertutup seperti itu. Ada Chikwit. Pengen bisa dilihat sama semesta, kasih dia gift gitu ya, atau orang tuh tiba-tiba ngelihat dia bahwa dia bisa dilihat gitu. Chikwit. The kartu The Moon. Kartu The Moon itu sebuah sesuatu yang tidak diungkapkan. Di sini dia tuh kayak ada perang batin ya, kalau aku lihat. Antara setengah menerima, ada setengah marah. Kok aku dilahirkannya kayak nggak dianggap gitu. Sedikit saja orang apresiasi aku. Aku nih salah apa sih? Aku nih salah apa? Apa yang aku lakuin salah? Makanya dia banyak menutup diri. Kita lihat di sini lagi, tadi ada Willow. Kita lihat lebih dalam lagi ke alam bawah sadarnya. Dia sekarang sedang beradaptasi. Oke, kita lihat jenis adaptasi apa yang dia emban di sini. Oh, ingin melakukan suatu perubahan yang nih ya. Dia sedang beradaptasi sekarang, sedang melakukan sesuatu hal yang baru. Ini bukan dia ada cewek lain atau apa, tapi dia sedang fokus supaya tidak diremehin sama orang. Dia berusaha untuk berdikari untuk hidupnya sendiri. Apapun yang dia kerjakan itu sesuai dengan kemampuan dia. Mau itu profesinya rendah, menengah, tinggi, dia bekerja sesuai dengan kemampuan dan dia nggak mau stres, nggak mau ada tekanan. Dia mengerjakan sesuatu yang dia belum pernah lakuin sebelumnya di hidup. Misal ya, aku nggak jago ngajar nih, tiba-tiba aku buka kelas tarot untuk sebagai tantangan buat aku, dan ini memupuk satu bakat dan kemampuan ya, sesuatu yang kalau dia belajar sesuatu yang mengasah kemampuannya dia, atau melakukan sesuatu yang sebetulnya orang itu belum pernah lakukan gitu, yang dia dalam hidupnya selama ini belum pernah lakukan, menciptakan sesuatu, create new creation gitu ya, melakukan hal yang misalnya aku takut ketinggian, tiba-tiba aku sekarang naik ke tingkat 50 gitu, ke lantai 50 dan aku lihat ke bawah, dan itu satu-satu tantangan dalam hidup. Jadi
Dia berkreasi dan membuat satu tantangan di hidupnya dia. Supaya apa? Supaya tidak direndahkan. Dia butuh bantuan. Dia pengen, dia bilang, aku sebenarnya nggak tahu harus gimana. Nggak ada yang lihat aku, nggak ada yang nolong aku di sini. Aku minta tolong, aku nggak sanggup, aku nggak bisa mengemban stres yang begitu berat. Di luar dari kemampuanku, aku nggak mampu. Jiwanya ini yang down banget loh. Orang yang susah untuk berubah, down. Kemudian ya kamu semangatin pun juga susah. Actually, ibaratnya kayak orang misalnya, maaf nih, yang tadinya bekerja tiba-tiba pensiun, stresnya kayak apa? Ya, stresnya kayak apa? Dan di sini dia belajar untuk memupuk, untuk mengembalikan kepercayaan dirinya lagi bahwa aku mampu hidup, aku nih orang, aku pantas dihargai. Jadi kamu jangan mikir untuk egois, tiba-tiba kenapa dia ngejauhin kamu, kenapa dia menghilang atau dia mutusin kamu. Dia tidak mau melakukan apa-apa. Dia tidak mau di sini memilih sesuatu yang beresiko buat dia. Kalau kamu kembali sama aku lagi, itu beresiko untuk pikiranku jadi nggak stabil. Dan sekarang aku tidak mau ngomong masalah yang berat-berat. Aku butuh di sini semacam apa ya? Aku tunjukin bahwa aku tidak harus melakukan apapun. Aku nggak mau dipaksa. Kekuatanku adalah bertahan dengan pendirian aku. Aku pengen di sini nyaman, ya. Pengen orang lihat itu dia itu happy dengan hidupnya, nggak mau di pressure, nggak mau terlalu tertekan, nggak mau dituntut. Aku nggak harus ngelakuin apapun yang kamu mau. Aku mau diem aja buat kamu. Kenapa? Dia ini punya anxiety, dia punya kecemasan yang sangat tinggi, dan ini mungkin aku lihatnya ini lebih seperti kena mental. Orang yang bersama kamu di sini, kalau aku lihat itu secara pikirannya tidak jernih. Dia sekarang posisinya itu anxiety itu kayak terlalu banyak tekanan, terlalu banyak cobaan. Dia nggak bisa kayak, oh ini selesai gitu aja. Nggak bisa kayak gitu. Berat buat dia. Ya, jadi ada hopes, ada anxiety di sini. Kita lihat, the hangman. Sementara dia, aku nggak mau maju, aku mau menunda dulu semuanya ya sampai pikiranku di sini sembuh. Ini pas loh, ini karena ada kartu the hangman ini ke kepala, teman-teman. Ya, kamu lihat dia di sini memang benar-benar berkorban ya untuk dirinya sendiri, berkorban untuk menjauh dari semua, nggak pengen ngerecokin semuanya, dia pengen sendiri, dan aku pengen santai, aku pengen seperti ini. Nah, bagaimana dia merilis ya? Di sini kartu chamomile. Chamomile itu ya sembuh, healing. Apakah prosesnya ini sebentar? Aku bilang nggak sebentar, ya prosesnya lama. Ya bisa 7 minggu, 7 bulan, semacam itu. Ya. Bisa 17 hari dari sekarang, 17 minggu, 7 bulan, 17 bulan. Ini agak lama, teman-teman. Tapi apa yang bisa kamu berikan kepada dia? Memberikan dia support, membantu, ya. Nanti lama-lama juga orang ini sembuh gitu loh. Ya, dia berharap dengan ketenangan, dengan semuanya dia bisa damai, dengan ketenangan dia bisa berupaya untuk nggak mau ngerepotin orang lain. Aku pengen sembuh sendiri, dia bilang gitu. Jadi
apa yang sebenarnya dia mau. Yang aku lihat di sini, dia butuh ketenangan. Ya, kadang orang itu nggak bisa terlalu cepat dalam mengambil sebuah keputusan. Apakah misalnya nih, dalam kondisi dia hilang, dia putusin kamu, dia nggak mau ada komunikasi dengan siapapun, itu nggak bisa dalam waktu yang sebentar. Kenapa? Karena orang yang bersama kamu ini sepertinya kurang piknik ya, ibarat kurang piknik atau seperti kayak kurang hiburan gitu loh, kayak kurang hiburan. Jadi dia tuh biarin aja kayak beban, apa yang dia nggak bisa lakukan itu nggak difilter sama dia, jadinya ya too much pressure, terlalu banyak tekanan di sini, terlalu banyak tekanan kalau aku lihat. Sekarang kita lihat energinya dia ya. Jadi kita akan lihat nanti apakah ya dia bisa datang ke kamu lagi atau enggak. Kita lihat ya, untuk orang yang hilang, untuk orang yang pergi, untuk orang yang pasif. Orang yang pasif biasanya ya butuh ketenangan, sama modelnya, cuman dia masih ngabarin kamu gitu ya, tidak memblok komunikasi. Kalau orangnya hilang ya bener-bener kamu udah hilang aja, dia nggak ngeblok kamu mungkin, atau dia ngeblok kamu, sama kayak dasarnya orang putus. Kita nggak lihat di sini energi dia sekarang. Energi dia sekarang. Oke. Energinya itu memang ambekan, mungkin kekanak-kanakan, masih kolokan ya. Dari banyak pressure ini dia nggak bisa berpikir jernih, tidak seperti orang dewasa pada umumnya, tapi dia lebih kayak aku pengen bebas, aku mau free, nggak mau ada tekanan gitu. Pengen yang baru, bukan baru pacar, tapi pengen sesuatu yang baru gitu ya. Nah di sini karena banyaknya tekanan, banyaknya yang ngomel, diomelin atau cekcok, dia di sini pengen rilis gitu, pengen rilis. Nih ada 2 kartu ya, ada woman, ada dog. Sebetulnya pada dasarnya dia nih energinya adalah energi divine feminine ya. Jadi orangnya ini lembut sebetulnya. Aku lihat sebetulnya dia itu kalau ke kamu tuh seperti apa sih? Masih ada kesetiaan, masih ada loyalty sama kamu. Tetapi di sini ya kita lihat aja lanjutannya. Kita ambil 1 kartu aja ya. Terlalu banyak, energinya ruwet ya, energinya ruwet. Oke, kita lihat lagi. Oke. Orang ini udah stuck, orang ini sudah capek dikritik terus ya. Pada dasarnya dia tuh baik, pada dasarnya dia tuh setia, dia tuh loyal. Aku lihatnya sama kamu loyal, nggak main-main, nggak macem-macem. Dia tuh melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri ya. Snake di sini itu artinya apa? Susah bergerak. Mungkin kalian di sini ada yang terlibat dengan cinta-cinta karma, cinta segitiga ya. Tuh masih cinta sama kamu, masih ada. Kalau memang masuk ke dalam satu situasi yang kalian di karmic relationship, dia masih ada setia sama kamu. Kalau seandainya dibilang ini ada kartu snake itu bukan seperti negatif ya, tetapi dia tuh lebih kayak lambat gitu. Kalau kalian hanya berdua aja kayak pacaran, soulmate atau twin flame, orang ini pergerakannya lambat, tapi sebetulnya dia akan masih cinta sama kamu, masih memberikan sebuah harapan sebetulnya. Cuman posisi dari sini ya ke sini itu pergerakannya lama banget,
sampai dia benar-benar yakin dan tulus gitu loh untuk mendapatkan kamu, untuk mendapatkan pujian hati kayak gitu. Jadi kalau bilang lama nggak kak, ya lumayan banget. Yang kamu bisa lakukan apa? Berikan dia ruang. Dia nggak minta apa-apa, minta dihargai. Aku punya ruang, aku pengen pengen sendiri dulu, pengen happy. Apa lagi yang aku bilang? Pengen mengclearkan sebenarnya antara gairah dengan cinta, ya. Orang ini tuh sebetulnya sama kamu itu masih ada antara dia manipulatif, sedikit manipulatif memainkan perasaan kamu, atau dia memang pada dasarnya ya seseorang yang di sini dia itu takut kayak dibilang memanfaatkan, karena ada keinginan dan juga cinta. Dia cinta sama kamu, tetapi ada keinginan dia yang mungkin cenderung kayak manfaatin atau gimana gitu loh. Tapi ya energinya nih akan begini sama kamu. Dia tahu kamu cinta dia, ya. Jadi ya energinya nggak kemana-mana. Cuman di sini kalau kita lihat, apakah dari pertanyaan kamu, apakah dia di sini bakalan kemana-mana, bakalan pergi meninggalkan kamu? Aku bilang enggak, ya akan datang lagi, tergantung dari mood dan situasi kondisi, ya. Energi manipulatif itu lebih seperti kayak pengen mengontrol, ya. Dia tahu nih, dia ini lagi ngambek, lagi datang bulan lah ibaratnya. Yang kamu bisa lakuin buat dia tuh apa? Gitu. Kita lihat ya. Snake di sini muncul. Apa? Oke. Di sini banyak yang tidak menyadari bahwa sebetulnya cintanya ini mungkin toxic. Ketergantungan, addiction. Ini yang dia bilang cintanya itu addiction. Mungkin kamu tahu, dia tahu. Makanya di sini tuh pengen healing gitu loh. Aku tuh nggak mau ketergantungan. Kita nggak bisa lihat dari sisi jelek ya. Kalau kita buka pakai oracle di sini, dia tahu. Mungkin dia sadar bahwa dirinya itu toksik buat kamu. Makanya di sini, ya dia mau menolong dirinya sendiri, nggak mau ngebuat orang itu patah hati terus, kecewa sama dia. Kita lihat lagi di sini. Ada mountain and birds ya. Ini ibaratnya kayak konflik atau hambatan. Kita lihat lagi. Wow. Dia suka sama kamu sebetulnya. Tetapi apa yang diucapkan kadang-kadang berbeda. Sifatnya berbeda. Tidak bisa ngomong kalau dia tuh suka sama kamu banget. Dia suka dengan kehadiran kamu. Tuh. Pada dasarnya dia suka sama kamu, dia pengen ngobrol sama kamu, tetapi apa yang keluar kadang-kadang tuh jadi miskomunikasi. Ya, miskomunikasi, ada ketidakmengertian di sini. Kita lihat ada child. Di sini aku melihat child ini dia berusaha untuk melihat hal-hal kecil. Dia mau berusaha untuk lebih awareness ke dirinya dulu, introspeksi dulu. Ada woman and dog ya. Ini aku gabung, kenapa? Karena aku ngelihatnya juga udah jatuh dua gitu. Jadi kita mesti woman and dog. Ini terkait dengan kesetiaan sih sebenarnya. Oke.
ini ya, dia nggak mau sakit. Dia lagi menghindari namanya conversation. Dia tahu bahwa kamu tuh mungkin ngejar dia, atau kamu terlalu ngepush pengen ngomong, pengen menyelesaikan. Dia masih marah di sini. Kamu tuh kayak ngikutin dia gitu loh. Dia tuh butuh waktu untuk healing. Dia butuh waktu untuk dikasih waktu dong. Aku tuh nggak mau jahat loh, tapi kamu ngerti, please. Dia di sini masih inget kamu. Ya, jadi intinya gini loh teman-teman. Aku bilang kalian tuh ketemu sama orang yang mungkin ambekan, orang yang hilang ya, dikarenakan belum siap untuk menghadapi kenyataan bahwa dengan kondisinya yang sekarang mungkin tuh berbeda dari dulu, gitu ya. Ada pikiran-pikiran di sini yang dia merasa tidak pantas untuk kamu. Kamu lebih bahagia sama orang lain. Orang tuh jangan hubungan sama aku deh, nanti jadi sial. Ya kayak gitu-gitu. Ya jadi ini orang yang ibaratnya down mentalnya. Ya, sekarang kita harus lihat ke depannya dia sama kamu seperti apa. Oke, ini kan yang menjadi final ya. Apa yang akan dia lakukan? Ya atau tidak? Mungkinkah orang ini bisa kembali sama kamu? Mungkinkah orang ini bisa kembali sama kamu? Atau sudah pergi? Apakah orang ini kembali sama kamu atau sudah pergi? Oh, kartunya The Lovers. Orang ini pasti akan kembali sama kamu. Ya, gak jauh-jauh. Bakal balik. Kalau dia sudah refresh, kalau dia sudah kita lihat aja di sini. Ini pas ya, kartunya The Sun. The Sun itu sesuatu yang bagus aku lihatnya. Nah, dia kembali kalau apa nih? Oh, dia akan datang kok, akan kasih kabar. Tenang aja, akan kasih kabar lagi. Karena dia tidak bisa memikirkan orang lain kecuali kamu. Dia ada perasaan bersalah, ada perasaan gak enak. Dia menunggu sampai situasinya tuh aman, luluh ya, tidak gegabah. Oh, dia akan datang memberikan ikatan cinta lagi sama kamu. So kamu nggak usah khawatir di sini. Buat dia yang pergi, hilang, putus, jawabannya sudah ada. Kita lihat ya. Inisialnya ada S, ada N, ada C, ada K, ada E, ada X, ada J, ada D. Nah, ini dia, bisa nama panggilan, nama sayang, nama apapun yang mengingatkan kamu sama dia, nggak cuma nama. Silahkan. Jadi nggak usah khawatir, masih ada harapan orang ini untuk kembali. Buat kamu yang nanya dia hilang, dia pergi entah kemana, pasif, nanti dia akan datang lagi. Hanya menunggu waktu ya teman-teman, memang agak lama. Tapi jangan patah semangat. Kalau kamu cinta sama orang ini, support dia, doain dia supaya cepat sadar, supaya dia tidak kehilangan jati diri, supaya dia semangat dalam menjalani hari. Itu aja. See you when I see you. I love you. Bye-bye.